Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Kepri. Bersama saya Siska Ramalia di episode Bincang Cerdas kali ini. Dan pemirsa, terkait penyebaran wabah virus corona atau COVID-19, kami menghadirkan narasumber di dunia pendidikan. Dan siapakah narasumber kami? Inilah Bincang Cerdas. Baik pemirsa, masih bersama saya Siska Ramalia di episode Bincang Cerdas. Seperti yang saya sampaikan tadi terkait permasalahan penyebaran virus corona atau COVID-19, kami menghadirkan narasumber di dunia pendidikan, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Muhammad Dali MM, dan kita akan membahas terkait permasalahan proses belajar mengajar di rumah. Dan pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Muhammad Dali MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Kabar baik, Siska. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bapak. Mungkin Bapak mau menyapa pemirsa TV Kepri dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh pemirsa TV Kepri. Wabil khusus kepada insan-insan pendidikan, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, semoga sehat selalu. Kondisi hari ini kita masih dalam kondisi belajar di rumah, namun tetap semangat ya. Baik Siska. Bapak, terima kasih. Pak, terkait penyebaran virus corona atau COVID-19 yang terjadi khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah sudah mengambil kebijakan di beberapa waktu lalu sudah mulai terjadi proses belajar mengajar di rumah. Kapan sih Pak resminya proses belajar mengajar itu? Ya, sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini upaya pencegahan terhadap virus corona disease 19 ini yang semakin hari semakin mewabah. Mewabah, benar sekali. Oleh sebab itu dunia pendidikan melalui Kementerian Pendidikan, kemudian Bapak Gubernur sendiri, kita sudah berupaya untuk melakukan kegiatan dalam bentuk konsep belajar di rumah. Jadi konsep belajar di rumah ini dengan platform yaitu e-learning. Nah, nanti teknisnya diatur oleh masing-masing guru mata pelajaran, khusus untuk siswa SMA, SMK, dan SLB yang memang di bawah urusan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Namun bagi anak-anak kita yang berada di PAUD, SD dan SMP, ini diatur oleh pemerintah kabupaten kota melalui dinas pendidikan yang ada di kabupaten kota masing-masing. Nah, untuk Provinsi Kepri sendiri, kita sudah menggiatkan belajar di rumah itu sejak tanggal 17 Maret yang lalu. 17 Maret. Dan sampai tanggal 30. Sampai 30 ya, Maret 30 ini ya, Pak, ya? Dan insya Allah kalau menurut edaran itu disampaikan kepada seluruh satuan pendidikan, tanggal 31 sudah beraktivitas kembali. Mudah-mudahan. Namun kita sadar bahwa Provinsi Kepulauan Riau sudah masuk kepada wilayah tanggap darurat. Tanggap darurat. Nah, tanggap darurat ini berdasarkan surat edaran Gubernur nomor 340 kalau tidak keliru saya, itu diperpanjang sampai tanggal 29 Mei, sejalan dengan tanggap darurat secara nasional. Oleh sebab itu, insya Allah pada hari ini kami, jajaran Dinas Pendidikan bersama seluruh pejabat eselon 3, eselon 4, serta beberapa kepala sekolah yang diwakili oleh MKKS, kemudian Korwas, baik itu SMA, SMK maupun SLB akan mengadakan rapat pada hari ini. Jadi rapat koordinasi dalam rangka yang pertama kita merencanakan ada perpanjangan belajar di rumah. Hanya saya belum bisa menyampaikan pada kesempatan ini karena akan kita sampaikan setelah
Setelah rapat, dan hasil rapat ini pun kita usulkan kepada Pak Gubernur Ya, benar. agar menjadi keputusan pemerintah provinsi. Kemudian yang kedua, tadi malam sudah ada rilis fest dari Menteri Pendidikan Iya. bahwa ujian nasional ini akan dibatalkan. Jadi nasional. ujian nasional yang sudah terjadwal, Sudah sempat berjalan ya? ya, pada rilis pers itu hasil pembicaraan Komisi 10 DPR RI dengan Kementerian Pendidikan bahwa ujian nasional itu dibatalkan. Nah, ujian nasional yang dimaksud SMA dan SMP, kemudian ada paket C atau Iya. kesetaraan yang belum diselenggarakan, inilah yang Dibatalkan. mungkin dibatalkan. Sedangkan untuk Yang SMK sudah berlangsung kemarin ya, Pak, ya? SMK sudah melaksanakan, walaupun ada beberapa di antara peserta didik atau peserta UN itu yang belum bisa hadir. Nah, yang belum bisa hadir itu menurut rencana kita ini kan mengikuti jadwal susulan atau ujian susulan. Namun karena situasi seperti sekarang ini, kita harap maklum, dan kepada seluruh masyarakat Kepri, kepada anak-anak kami, peserta didik, para guru, tenaga kependidikan, harap memaklumi keadaan ini. Dan marilah kita yang pertama berinisiatif untuk benar sekali. melakukan pencegahan terhadap bahaya coronavirus ini. Karena memang coronavirus ini sudah wabahnya mendunia, kita tahu wabahnya mendunia. Oleh sebab itu kita jangan bermain-main, jangan menganggap remeh kepada persoalan ini. Bagi peserta didik yang sudah dianjurkan untuk belajar di rumah, jangan mengambil kesempatan ya, karena sampai hari ini Dinas Pendidikan dan kita bersama pemerintah Provinsi Kepri, kita tidak menggunakan konsep libur. Jadi ini bukan libur. Jadi konsep ini adalah konsep belajar di rumah. Belajar di rumah, baik Konsep Pak. belajar di rumah dengan pola penerapannya adalah e-learning. E-learning. Bisa dilakukan secara sederhana, mungkin dengan grup WA, WhatsApp, ya, benar. grup WhatsApp mata pelajaran. Ini guru-guru bisa memberikan materi-materi yang seharusnya diberikan di sekolah atau diberikan di kelas. Karena untuk menghindari kontak sosial Benar antara sekali, satu dengan lainnya. Maklum, kalau sudah beramai-ramai kan kita tidak tahu apa yang dibawa, Benar apa yang sekali. terjadi, kita tidak tahu. Oleh sebab itu kita antisipasi saja. Benar Pak, baik Pak. Salah satu proses belajar mengajar yang Bapak sampaikan tadi mungkin bisa melalui WhatsApp ya Pak ya. Baik Pak, kita jeda sesaat, usai jeda kita sambung lagi ya Pak. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat, usai jeda kita akan kembali lagi bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Muhammad Dali MM. Tetaplah bersama kami di Bincang Cerdas. Baik pemirsa Bincang Cerdas, masih bersama saya Siska Ramalia dan narasumber kami Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Bapak Dr. Muhammad Dali MM, dan masih terkait pembahasan proses belajar mengajar di tengah penyebaran virus corona atau COVID-19. Baik Bapak, kita sambung tadi seperti sebelumnya, di segmen sebelumnya Bapak menyampaikan bahwa salah satu proses belajar mengajar yaitu dengan mungkin menggunakan media WhatsApp. Kemudian yang kita ketahui juga guru-guru memberikan sejumlah PR atau pekerjaan rumah yang cukup untuk para siswanya. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kita berterima kasih sekali kepada seluruh jajaran satuan pendidikan, Ya. baik SMA, SMK maupun SLB yang sudah mampu membuat aplikasi belajar ya. Jadi konsep e-learning ini memang menimbulkan inisiatif. Ya. Jadi akan ada inisiator-inisiator baru dalam rangka menemukan konsep e-learning. Nah, konsep belajar di rumah secara sederhana yang sudah berjalan secara
kita katakan secara alami lah nih, WhatsApp ini sudah dikenal oleh segala macam usia. Baik itu murid-murid sekolah dasar juga sudah bisa menggunakan itu. Benar. Oleh sebab itu, WhatsApp ini dapat dijadikan media belajar. Karena katakanlah satu kelas itu ada 30 sampai 36 peserta didik. Ditambah dengan guru menjadi 37. Kita ambil maksimal lah 37. Jadi dalam satu grup itu 37 orang, seorang guru berperan sebagai pengajar untuk memberikan materi lewat WhatsApp-nya. Kemudian seluruh peserta didik melihat, Menyimak seperti ya, proses melihat belajar di apa sekolah yang jadi. bisa mereka tindak lanjuti dari bahasa operasional guru. Ya, kalau apalagi konsep-konsep diberikan secara sederhana, namun anak-anak lah yang akan mengembangkannya dalam bentuk tugas di rumah. Karena ini kan konsep belajar di rumah, jadi tentu dia membuat tugas di rumah dari hasil tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kalau seandainya jawaban itu mungkin tidak memadai dengan jumlah yang panjang di WhatsApp, kan bisa lewat email. Benar. Karena email juga bisa diintegrasikan dengan WhatsApp. Nah, inilah konsep yang kita tawarkan kepada pihak sekolah dari awal. Tapi kita juga akan bersyukur dan terima kasih kepada sekolah, karena saya mendengar sudah ada sekolah yang bergiat, apalagi sekolah-sekolah yang memiliki tenaga IT yang bagus. Karena UNBK ini kan membuat semua warga sekolah mampu dan terbiasa dengan IT. Jadi oleh sebab itu akan muncul ide-ide baru tentang konsep e-learning ini. Saya ambil contoh, ketika Provinsi Kepri atau kita dihebohkan kekurangan hand sanitizer untuk mengatasi pencegahan coronavirus ini, sudah beberapa sekolah yang mampu menciptakan atau membuat ramuan yang standar, membuat ramuan yang direkomendasikan. Saya ambil contoh nih. Saya punya contoh ini. Ini sebenarnya pemirsa, hasil produksi siswa SMK Negeri 4 Batam. SMK Negeri 4 Jadi Batam. SMK Negeri 4 Batam secara kebetulan memang adalah sekolah yang bidangnya kimia. Jadi kimia industri. Oleh sebab itu, ketika saya berkunjung mengawasi pelaksanaan UNBK beberapa waktu yang lalu, mereka sudah dapat membuat ini dan saya diberikan. Luar biasa sekali jadi, ya Pak ya. Alhamdulillah. Ternyata di grup-grup rekan-rekan kepala sekolah itu juga sudah banyak sekolah-sekolah lain yang muncul hasil buatan anak-anak. Jadi mulai berkarya menciptakan ya. Ini salah satu upaya. Terkadang kita memang mampu mengambil hikmah di balik kejadian, di balik apapun yang terjadi. Siswa jadi lebih aktif. Ya, siswa lebih aktif, guru pun juga berinovasi lah. Baik, sekarang. Jadi Pak, seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu mulai tanggal 17 Bapak sampaikan bahwa kita sudah mulai proses belajar mengajar di rumah. Kemudian masih ada juga siswa yang berkeliaran di luar rumah karena mungkin ada juga sebagian orang tua yang bahkan mengajak anaknya pulang kampung atau liburan. Itu bagaimana tindakan dari Dinas Pendidikan sendiri? Ya, saya ulang sekali lagi bahwa konsep belajar di rumah ini bukanlah libur. Jadi walaupun bahasa sosial yang kita dengar, siswa diliburkan. Benar. Ya, ada beberapa kabupaten kota mengeluarkan surat edaran mengatakan di edaran itu diliburkan. Nah, untuk kita pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kita tidak meliburkan. Karena konsep libur ini jadwalnya sudah diatur oleh pemerintah menurut kalender pendidikan. Sedangkan dengan wabah yang terjadi, ini musibah yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu kita mencari jalan atau solusi, salah satunya adalah dengan belajar di rumah. Agar anak-anak tidak ada kontak dengan masyarakat luas yang
mereka tidak kenal. Benar. Yang bisa, karena hari ini kan lebih banyak carrier itu kontak dari satu tangan ke satu tangan, maka Benar. dianjurkan untuk tidak bersalaman dengan orang lain, apalagi tangan dalam keadaan tidak steril, menggunakan masker apabila memang harus keluar, dianggap penting di tempat keramaian tuh, apalagi yang ada flu, batuk, ya gunakan masker. Kemudian setiap saat lah selalu menggunakan hand sanitizer ini, pembersih tangan. Benar sekali. Ya, yang paling baik itu dengan sabun, dicuci di air yang mengalir. Nah, bagi anak-anak yang keluar juga dari rumah, ya pasti bermain. apabila terjadi sesuatu maka orang tua bertanggung jawab. Jadi orang tua bertanggung jawab untuk mengawasi. Namun demikian, Dinas Pendidikan hari ini juga akan membuat rencana aksi, Ya. melakukan upaya pengawasan di lapangan. Akan bekerja sama dengan pihak kepolisian, kemudian pihak Polisi Pamung Praja. Nah, saya sudah menyiapkan konsep seperti apa bentuk kerjasamanya. Hari ini akan kita bahas juga dengan rapat yang saya katakan tadi. Berarti itu salah satu tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk Ya. Melihat kondisi siswa yang proses belajar mengajar di rumah masih bermain di luar mungkin. Ya, Pak, ya? jadi saya sendiri juga melihat anak-anak masih ada yang bermain-main di luar Benar rumah. sekali, Jadi oleh sebab itu kepada seluruh masyarakat, orang tua yang anaknya memang ada sebagai peserta didik yang hari ini menerapkan konsep belajar di rumah, marilah tetap untuk mengimbau, bukan mengimbau sebenarnya, melarang anak-anaknya untuk berada di luar. Ya, baik, Pak. Cukup di rumah. Kalau bahasa Pak Presiden, ya mungkin bisa macam-macam yang dibuat dengan main game yang kreatif, game yang inovatif, yang pada akhirnya mungkin anak-anak ini di rumah ada yang menemukan ide-ide atau solusi yang baik yang dapat diberikan kepada kita. Baik, Bapak. Oke, Bapak, kita kembali jeda. Usai jeda kita sambung lagi ya, Pak. Baik, pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat. Usai jeda kita akan kembali lagi bersama saya Siska Ramalia, masih pembahasan terkait proses belajar mengajar di tengah penyebarnya virus corona atau COVID-19. Tetaplah bersama kami di Bincang Cerdas. Baik, pemirsa TV Kepri, masih bersama saya Siska Ramalia dan masih membahas terkait proses belajar mengajar di rumah terkait penyebaran virus COVID-19 atau Corona, dan bersama narasumber kita Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Muhammad Dali MM. Baik, Pak, di segmen sebelumnya Bapak sudah menyampaikan salah satu tindakan yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait peserta didik yang masih melakukan aktivitas di luar, mungkin akan melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan mungkin apa, Pak, patroli atau keliling-keliling setiap daerah di wilayah provinsi. Gimana tuh, Pak? Ya, semacam itu. Jadi semacam razia lah. Cuman kita tidak katakan razia, kita katakan pengawasan ya. Pengawasan ketika anak-anak memang belajar di rumah untuk tidak berkeliaran di luar rumah. Nah, apabila di jam-jam belajar ketika ada imbauan untuk tidak berada di luar, ya jangan berada di luar, ikuti aja. Kalau seandainya nanti berada di luar, ditemukan oleh pengawas di lapangan, karena pengawas di lapangan ini nanti bekerja sama dengan pihak kepolisian, Satpol PP. Ya, yang pertama kita menganjurkan untuk kembali ke rumah. Ya, kalau bandel ya bagaimana, nanti di isolasi aja. Diisolasi. Nah, isolasi. Karena memang isolasi itu salah satu cara mengurangi untuk, penyebaran. Ya, untuk mencegah penularan, penyebaran virus yang menakutkan ini. Kemudian saya ingin menyampaikan kembali kepada seluruh masyarakat, kepada orang tua, peserta didik, kita akan segera membuat keputusan tentang perpanjangan atau tidak belajar di rumah ini. Karena memang berdasarkan
edaran gubernur bahwa Provinsi Kepulauan Riau ini sudah masuk kepada tanggap darurat. Tanggap darurat, benar. Sampai tanggal 29 Mei. 29 Mei. Ya, Cukup oleh sebab lama ya, itu Pak, rencana kita Dinas Pendidikan akan memperpanjang antara 7 atau 14 hari ke depan kegiatan belajar mengajar di rumah. Itu rencana. Dan hari ini akan kita bahas. Mudah-mudahan sejalan dengan semua pihak kita perpanjang. Kemudian yang kedua, untuk ujian nasional SMA juga kita akan usulkan kepada Kementerian Pendidikan untuk ditunda. Untuk ditunda. Namun tadi di awal saya sudah katakan ada release face dari kementerian bahwa ujian nasional ini akan ditiadakan. Nah, jika ditiadakan, maka kesimpulannya pada tanggal 30 itu siswa SMA kelas 3 atau kelas 12 tidak datang ke sekolah. Tidak datang ke sekolah. Tunggu arahan dan informasi berikutnya. Selanjutnya, kepada seluruh kita, orang tua, siswa, kemudian peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan untuk tidak panik. Mari tetap kita upayakan aktivitas pencegahan. Bagi satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah, yang kita minta untuk membentuk gugus tanggap ya di satuan pendidikannya. Tentu yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah, melakukan upaya bersih-bersih. Jadi upaya bersih-bersih dengan menggunakan disinfektan yang sudah direkomendasikan. Kalau tidak dapat di pasar bebas, maka dapat menggunakan cairan yang sudah dianjurkan. Ya, benar sekali. Dengan perpaduan 1:9 gitu. Saya tidak usah katakan apa mereknya ya. Benar. Jadi yang pasti hari Senin kemarin sudah beberapa sekolah melakukannya. Sekepulauan Riau. Mulai SMA, SMK, SLB. Dan saya sudah mengawasi langsung kemarin di Kabupaten Karimun. Beberapa sekolah sudah melakukan bersih-bersih. Penyemprotan tempat-tempat yang dicurigai. Bahkan atau di saat seperti ini Bapak juga aktif keluar mengawasi Pak ya. Ini tanggung jawab kita. Benar sekali, luar biasa tanggung jawab Pak. kita karena hari ini bahasa suspek itu tidak aja suspek kepada lingkungan, tapi suspek kepada sesama kita pun kita suspek ini. Salah satu cara adalah tidak bersalaman lah untuk sementara. Bagi orang tua, ketika anak-anaknya tidak mau bersalaman, jangan tersinggung, jangan berkecil hati. Karena kita memang upaya pencegahan. Namun kalau juga tidak bisa menghindar terhadap sosial kontak ini atau social distance, ya gunakan hand sanitizer. Yakini betul bahwa kondisi kita dalam keadaan steril, bersih dan sehat. Kemana pergi pakai masker. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak semakin bertambah kekhawatiran terhadap penyebaran virus COVID ini, dan kita dijauhkan cepat segera mereda. Amin ya. Amin Pak. Ya, jadi anak-anak dapat kembali belajar di sekolah. Benar sekali. Terima kasih. Sejauh ini Pak, dengan adanya kita proses belajar mengajar di rumah, adakah pihak-pihak yang dirugikan mungkin dengan ini ketentuan belajar siswa yang seharusnya mungkin kalau kita prediksi bulan sekian harusnya sudah kenaikan kelas tapi tertunda, atau mungkin pada proses kelulusan tadi seperti Bapak sampaikan bahwa kemungkinan UN dibatalkan. Jadi apakah nanti pengumuman kelulusan serta pendaftaran sekolah akan menjadi mundur waktunya Pak? Iya, harus kita pahami bahwa keadaan ini adalah keadaan darurat. Jadi keadaan darurat ini mewabah sampai ke kita nih, sampai ke pelosok-pelosok. Benar. Tidak lagi memandang waktu, tidak lagi memandang tempat, dan siapa saja bisa terkena. Nah, ini wabah. Sampai pemerintah sudah mengatakan bahwa negara ini dalam keadaan tanggap darurat. Pemerintah provinsi sudah juga mengeluarkan edaran tanggap darurat. Nah, oleh sebab itu, ini baru persepsi saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Kejadian seperti ini tidak menutup kemungkinan bahwa seluruh aktivitas yang dapat menimbulkan efek, ya, yang dapat menimbulkan efek tertularnya coronavirus ini, maka semua ditiadakan.
Semua ditiadakan. Ujian nasional ditiadakan. Kemudian bisa saja anak-anak yang hari ini kelas 12 di SMA, di SMK, kelas 9 di SMP, Benar. bisa saja dinyatakan automatically lulus semua. Naik kelas ya Pak ya. Ini keadaan Naik sudah kelas, darurat. lulus, ya benar. Jadi keadaan darurat ini kita tidak bisa bermain-main. Benar. Dan yang lain-lain bisa ditunda, aktivitas bisa ditunda. Tapi virus ini tidak bisa ditunda. Benar. Oleh sebab itu yang bisa kita adalah mencegah atau memperkecil penularan. Benar. Paling bagus mencegah lah. Bagaimana jangan dekat. Ya, jadi benar. oleh sebab itu ya upaya bersih-bersih ini kan upaya mengusir dia jangan dekat. Nah, dengan cara-cara aktivitas sehari-hari, pola hidup yang sehat, pola hidup bersih, maka mudah-mudahan kita dijauhkan. Kalau ini terjadi sampai akhir bulan Mei, tanggal 29 yang sudah ditetapkan sebagai tanggap darurat, batas akhir tanggap darurat, maka tidak ada kata lain. Kejadian luar biasa. Ya, tidak ada kata lain. Tanpa ujian barangkali diambil nilai dari hasil sebelumnya ini dijadikan bahan untuk meluluskan anak. Tapi ini persepsi saya baru ya. Baik, Pak. Jadi bukan keputusan. Kepada seluruh pihak yang mendengarkan ini belum keputusan. Ya, tapi pemikiran yang ada di saya seperti itu. Sebagai Kepala Dinas Pendidikan, akan saya bawa wacana ini ke dalam rapat pada hari ini dan akan kita laporkan kepada Pak Gubernur. Baik Pak, terakhir. Bapak Dr. Muhammad Dali MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak mungkin bisa memberikan informasi atau himbauan kepada peserta didik, guru maupun orang tua yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Bapak dapat sampaikan ke pemirsa TV Kepri? Ya, tentu saya berharap banyak kepada yang pertama kepada orang tua untuk mengingatkan atau melarang anak-anak ketika belajar di rumah untuk tidak berada di luar rumah, tidak bepergian ke tempat-tempat yang ada orang banyak. Kemudian yang kedua, kepada seluruh satuan pendidikan, dalam hal ini pendidik dan tenaga kependidikan melalui sekolah atau kepala sekolah sebagai ketua gugus di satuan pendidikannya, untuk tetap menjaga dan melakukan upaya pencegahan agar tidak tertular lebih jauh COVID ini ke lingkungan kita. Kemudian pihak satuan pendidikan juga dapat menginformasikan hal-hal berkenaan penyebaran virus ini dan pencegahan kepada anak-anak, peserta didik dan kepada orang tua melalui komite sekolah. Jadi komite sekolah juga kami mohon dapat ikut membantu berperan aktif dalam upaya pencegahan virus corona ini. Demikian kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang hari ini mungkin merasa sedikit terganggu kegiatan belajar mengajarnya di sekolah, namun upaya belajar ini dapat kita lakukan di rumah. Tidak ada hal-hal yang kita rugikan karena ini wabah yang semua kita tidak inginkan. Namun kita hanya bisa mencegah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah yang semakin membesar ini. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya sudah menjadi narasumber kami di episode Bincang Cerdas kali ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik pemirsa TV Kepri, usai sudah bincang cerdas kita bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Muhammad Dali MM, terkait permasalahan proses belajar mengajar di tengah penyebaran virus COVID-19 atau Corona. Semoga permasalahan ini cepat selesai, kita semua warga Provinsi Kepulauan Riau dan Indonesia diberi kesehatan dan bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Kepri.